Terakhir kalau tidak salah, kita ada simulasi itu sampai di tanggal 23 ya. Sampai 23 Januari 2019 ya. Duduk situ. Ntar ya, masih loading. Oke, saya share screen dulu ya. Bagian terakhir dari simulasi adalah di tanggal 23 Januari ya, sales order. Coba kita cek ya, sales order tanggal 23 ini ya, terakhir waiting on process. Oke, kita lanjutkan lagi. Tanggal 24 Januari, perusahaan mengirimkan kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 23 Januari 2019. Barang dikeluarkan dari gudang depan dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Namun barang yang dikirimkan hanya sebagian dengan informasi sebagai berikut. Ya. Jadi barang yang dipesan sebelumnya itu sekarang kita mau kirim, tapi tidak full kirimnya, tapi sebagian ya. Oke. Kita ke menu sales, kemudian pilih delivery order. Pilih nama customernya, CV Berkah Abadi, kemudian tanggal transaksi, tanggal 24, pengiriman menggunakan mobil box. Nah, di sini kita get from-nya itu berdasarkan nih atas pesanan penjualan, berarti based on sales order ya. Jadi sini get from-nya adalah order. Ini tanggal 23. Nah, di sini lagi gangguan ya. Bentar. Oh, ini enggak apa-apa, ini database, enggak gangguan, enggak server error. Mbak error, ma'am. Server Masih error. loading, ma'am. Loading. Oke. Ya kasih oke aja, errornya kasih oke kasih oke. Dia punya error. Nanti yang ini kayak meja bundar, kita update quantity-nya 15, yang kita mau kirim 15 dari gudang depan. Kemudian yang meja persegi 20 full dan meja kaca itu 15. Jadi kalau ada dapetin error kayak tadi, kasih oke aja baru refresh.
Jadi meja bunjar 15, meja persegi 20, meja kaca 15 ya. Oke, apa sudah bisa? Kita lanjut, save and close. Nah, ini sudah. Jadi nggak masalah ya, tadi ada pesan error itu. Ada catat itu di sini ya juga. Nih. Oke. Next, tanggal 25. Kita akan kirim sisa barang ke CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan. Jadi sisanya kita kirim lagi tanggal 25. Masih dengan menu yang sama. Delivery order. Mobil box dan get from-nya. Ini pengiriman ini berdasarkan order. Jadi kita sudah catat di order sebelumnya ini. Sisanya 15 hafat. Nih. Kalau kita mau tarik lagi, ya kalau misalnya ya Safat, kalau kita mau buat lagi, ini udah tidak muncul lagi ya sebenarnya kalau kita mau buat form yang baru lagi. Karena sudah habis. Ya Safat. Kalau minta kami yang angkat ini ya. Oke, cuman dipastikan saja gudangnya itu dari gudang depan. Ya, gudang depan. Oke. Kalau sudah selesai ini bisa save and close transaction. Saya pikir ini sebenarnya gampang ya. Karena juga sudah ada panduan kayak begini nih, ini ada. Oke, sekarang kita ke transaksi tanggal 26. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah Abadi atas pengiriman pesanan tanggal 24 dan 25. Jadi tanggal 24 dan 25 sebelumnya kita kirim barang ke Berkah Abadi dan sekarang kita akan mengirim tagihan atau sales invoice atas barang yang kita kirim di 2 hari berturut-turut tersebut. Nah, kalau kita mau buat tagihan, ya pada saat kita buat tagihan ini atau sales invoice, disinilah pengakuan revenue itu terjadi, ya. Jadi di software dia akan jurnal revenue-nya itu di saat kita buat sales invoice. Pelanggan Berkah Abadi, tanggal tagihan 26, get from delivery ya. Get from delivery. Sini ada 2. Nih. Next. Ya. Total 32. Iya, tidak boleh main game. 32.725.000. Iya, tidak boleh main game. Iya, Oke. Ya. Mem, 32. Iya. DP delivery order itu mau ambil yang mana? Di sini ada 3. Dua-dua. Jadi delivery order itu kita akan bikin penagihan atas 2 kali bikin delivery order. Jadi kita tarik 2 itu semua. Ini. Jadi pastikan
Kalau dua-dua itu ketarik, totalnya 32.725.000. Oke, Mem, sudah, Mem. Oke. Pastikan nilainya 32.725.000 ya. Jadi kalau kita mau lihat, mau print out, lihat dia punya dokumen, kira-kira seperti ini ya. Nih, tanggal ekspedisinya pakai mobil box. Oke, ini rincian barang-barangnya plus PPN total ya. Oke. Kalau kita mau lihat journal entry, ini atas duanya itu dia bikin jurnalnya kepisah ya. Beban pokok dia bahagi itu dua dari yang delivery order tadi itu. Baru PPN keluaran, baru pengakuan penjualan. Di sisi kredit ada piutang di situ. Piutang ini adalah jumlah PPN sama penjualan. Dan barang terkirim ini masih ingat saya jelaskan sebelumnya, biasanya kita di jurnal kan yang ini bakalan inventory, tapi karena dia di software, kalau dia di delivery order itu dia terima barangnya, inventory, kemudian dia kreditkan barang terkirim. Oke, kalau sudah, ini bisa di-save. Kemudian kita bisa masuk ke tanggal 26 Januari 2019. Tanggal 26, perusahaan terima deposit dari CV Utama Jaya. Jadi, ada customer yang sering kasih dulu uang muka, walaupun dia belum tahu mau beli apa, biasanya dia kasih deposit duluan. Kok bisa seperti ini? Ya, bisa. Untuk kasus misalnya contoh customer itu butuh sekali barangnya dan ada kemungkinan untuk barang tersebut itu tidak terlalu tersedia cepat. Jadi mungkin karena dia butuh sekali, ya sudah dia deposit atau sudah menjadi langganan yang memang sering beli, biasanya mereka suka kasih deposit. Nah, kalau ada deposit dari customer atau down payment atau sales advance, kita bisa catat itu di menu sales down payment atau uang muka penjualan. Jadi kita bisa catat uang muka penjualan ini di menu sales down payment. Sales dan pilih sales down payment. Pelanggan namanya Utama Jaya. Tanggal deposit itu tanggal 26 Januari 2019. Uang muka sebesar 6.500.000 termasuk pajak ya. 6.500.000 kena pajak. Ini. Oke. Nah, jadi kalau kita catat di sales down payment, ini belum otomatis menambah cash kita atas 6.500.000. Jadi ini kita harus proses lebih lanjut ke menu cash penerimaan uang, cash receipt. Nah, di sini apa gunanya kita catat sales down payment? Karena nanti nilai dari sales down payment ini akan mengurangi nilai pada faktur penjualan. Itulah sebabnya di sini kan ini sebenarnya lebih ke menu faktur penjualan sebenarnya. Tapi supaya lebih spesifik orang mau isi down payment-nya bisa dibuat satu menu down payment ya. Dulu waktu di versi offline tidak ada menu down payment, tapi kita harus buka itu dari dari pesanan penjualan disertai uang muka, baru kita ke menu invoice. Nah, ini untuk memudahkan yang versi online-nya mereka buat satu menu untuk down payment. Tapi kalau kalian perhatikan ini faktur penjualan nih, nomor faktur penjualan. Ini nomor transaksi ini akan mengurangi nilai dari faktur penjualan jika sekiranya CV Utama berbelanja di perusahaan. Oke.
Ini pastikan 6.500.000 dan kemudian karena kena pajak dia bilang include pajak, dicentang ini kena pajak. Oke. Dan kita proses untuk penerimaan uang. Kita langsung ke cash receipt dengan klik proses payment. Banknya menggunakan Bank Mandiri. Payment method transfer ya. Ini tanggal transaksi tanggal 26. Oke. Ini refresh. Save. Oh ya. Silakan. Oke, save and close. Ya. Pertanyaannya dalam soal adalah berapa sisa uang di Bank Mandiri IDR setelah adanya transaksi ini. Jadi kita buka. Kita bisa view di chart of account. Apa kalian dapat jumlah yang sama dengan ini? Gimana? Sama jumlahnya BRI. Oke. Nih ya. Kita juga bisa lihat di bank history. Cari yang Mandiri IDR. And then kita buka 1 bulan punya. Kalau kita open sampai tanggal 30 ya. Sekian. Dan cuma lihat ini. Ini berapa? Bank Mandiri. Balance. Amount. Ini as of kalau kita buka tanggal iya. Gini. Nanti ini di screenshot ya. Ini gini. Ini sama ini. Jadi kamu mau lewat mana screenshotnya?
Mungkin bagusnya Bang History ya. Jadi supaya semua sama. Jadi ke menu Cash and Bank, pilih Bank History, kemudian pilih Bank Mandiri. Buka di sini periodenya 1 bulan ya. No. Pilih tanggal 30. Nonton di situ Superbook. 2019. Ya. Nanti di drag ke bawah sepanjang satu periode ini dan di screenshot ya. Saya mau lihat yang ini 390 sekian. Di screenshot, kemudian ini langsung dimasukkan ke sini ya. Langsung dimasukkan. Superbook. Enggak, sini. Di bawah situ. Jangan di bawah, di situ, Jo. Mau punya. Ini itu tempat itu. Terus. Itu. Mami ini boleh. Mami ini boleh. 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 Yang penting bukan game. Oke. Nih sudah ya. Ya, tolong dulu dilengkapi untuk disubmit bank historinya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Saya kasih waktu 5 menit untuk selesaikan submit ya. Kita database nak Bagaimana? Kita database nak mau tabuka data apa loading terus mem jaringan stop.
Soalnya Oh. ini yang Teams le jaba hilang-hilang mempe suara. Alright. Nanti menyusul Jono, Mem ada kasih waktu agak lebih panjang tadi. Oke, Mem. Itu apa tuh? Itu apa? Coba tahu itu. Coba kasih tanya ke Mami. Ya. Ini, putra ini atau bukan? Tak, putra ini, tahu baru lihat ini. Kira ini putra kira ini. Mem. Hah? Kita punya mem beda mem dengan mem punya. Itu apa Bang History? Iya mem, Bang History. Kita pe tanggal 28 ada 2. 28 Purchase ada payment dengan sales receipt. Mami sini. Mami. Ya. Bentar. Sama ini tuh ya berubah. Jangan. Ya berubah. Tanggal 28 purchase payment sama Sales receipt mem. sales receipt. Sales receipt jumlahnya berapa? Pak kita di sini ada 20.778.450 mem, 20 juta. Itu apa Kak? Iya mem sama Pak kita le begitu ada 2 yang deposit. tanggal 28. Iya itu mem Itu yang tanggal di 28 guideline, mem ada Mem. 2. Kita le bagi Sama mem. makanya Oh, dia DP dan hasil sama akhir mem yang satu ya. 411 juta sekian so mem. jadi DP balance beda mem. Makanya Iya. Nah, paling kita DP 400, 103 gitu toh. 28 mungkin kita punya ada stok 2 kurang kali 1. transaksi. Kita punya stok kurang 1. Iya, enggak apa-apa. Screenshot Jo itu dia. Biar beda. Kemungkinan mungkin kita yang salah. Iya mem. Tanggal Yang di 26. email sampai tanggal Kayaknya 26. pembelian. Iya. Kayaknya di pembelian. Iya, screenshot Jo itu. It's Ya, okay. Nanti kita yang revisi. Kemungkinan kita yang salah sebab nilainya 400-an. Iya, makasih. Tapi screenshot aja kasih masuk. Ada. Jangan itu. Ya, semua pada sudah masuk belum? Mami, dia lerobain dia tuh. Iya, di sana. Kenapa dengan bebek ramalan? Kalau bebek itu dari orang. Itu mah dia masuk itu ketidur. Pas itu dia berubah segitu. Ya, dia berubah segitu di air. Dia bikin apa itu? Bikin jadi makan ikan. Ya kalau ini kita pasang itu. Iya kalau mau tidur dia
Dia datang. Yuk ulang. Iya, silakan turn in ya. Ini return turn in sekarang aja di turn in. Kamu cari orang. Yuk, dia cari orang. Kamu mau makan? Dia masih pulang. Mem, Iya. kalau misalnya torang mem sobekeng mem se terus DP bang histori so berbeda. Beda mem sama dengan mem. Karena so kelar mem. Udah bikin sampai kelar. Oh, I see. Pantas tadi Lia mana tanggal 28 di salesnya ndak ada tanggal 28 di sales. Nah iya mem tor so kelar jadi so beres data beres tuh mem. Oh, oke. Ndak apa-apa. Screenshot Jo. Screenshot kan kita bisa lihat DP itu toh. Apa namanya mutasinya. Oh iya mem. Atau Oke, mem orang mau Mem. screenshot juga cuma sampai tanggal 26 mem. It's okay, semuanya aja. Sampai tanggal 30 Jo buka. Nanti ndak apa-apa. Nanti kita nyanda lihat balance-nya. Lihat cek Jo mutasinya. Yang penting kita tahu Ngoni sampai sekarang ada so lagi apa namanya lagi jalan sama-sama dengan kita juga. Enggak apa-apa, screenshot Jo. Buka aja sampai tanggal 30-an. Nanti kita lihat mutasinya. Turn in Jo supaya bisa ada ini. Coba Ngoni cek DP mutasi sama enggak? Mulai dari yang atas. Kalau buka dari tanggal 30 dong. 5 juta, 7 juta 500 terus sama enggak? Coba siapa yang so selesai boleh cek enggak mutasinya. Mem, Ya, yang mau di screenshot kalau cuma satu screenshot nggak mau tada apa semua mem cuma yang di akhir juga mem mau saya lihat. iya. Iya, Oh, iya, Ngoni Mem. saya ke bawah begini dang. So paling terakhir sekali itu Jo. Iya mem, oke mem, thank you. Ya. Kalau di transaksi sini kan mem sampai tanggal 31 tuh mem. Jadi orang cuma sampai tanggal 30 jo screenshot. Ya enggak apa-apa, Ngana buka paling terakhir begini Jo. Mau sampai 31 yang iya buka sampai terakhir. Enggak apa-apa, yang penting kita tahu Ngoni ada backing. Oh iya iya. Dia masih dari ekor ini. Habis itu dari ekor bergerak mati ratu. Nanti torang pe ujian CAP itu mulai dari torang input saldo awal sampai deng pokoknya semua modul itu dia torang ada belajar itu mau diujiankan selama 4 jam DP batas waktu. Jadi dari jam 8, 9, 10, 11, 12. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu DP batas waktu dan untuk ujian CAP. Jadi CAP itu ujiannya sebenarnya sama dengan ini apa yang torang ada simulasi. Cuman dia ada tambahan 10 nomor yang tanya tentang penguasaan fitur. Jadi misalnya contoh dia mau tanya dia kasih gambar ini dang. Ini adalah fitur dari modul apa penjualan. Nah itu gampang Ngoni mau jawab sebab kan Ngoni lagi pakai. Jadi Ngoni boleh cek
oh ini penjualan ini. Jadi 10 poin itu kita rasa sudah di tangan, Dang. Nah, 90 poin yang lain adalah DP input saldo awal itu, terus transaksi pembelian, penjualan, inventorinya, cash bank, rekonsiliasinya, adjustmentnya, sampai kong so tutup buku. Baru dorang mau cek by database di sana, oh ini tembus atau enggak. Kalau enggak salah, batas bawah 65 apa 70, lupa. Jadi itu tuh ujian CAP. Jadi sebenarnya teknisnya di ujian CAP itu adalah seberapa menguasainya kita dengan accurate, itu akan semakin memberi poin yang banyak. Beda kan kalau misalnya contoh itu dibatasi waktu, orang mau buka sales aja, orang bingung dang, masih kayak gugup mau buka sales itu di mana, orang masih cari dari atas. Tapi kalau orang so familiar pakai, otomatis orang tahu, langsung tahu ini sales, ini. Jadi dilancarkan untuk setiap mengikuti ujian. Terus bedanya lagi begini, kalau di simulasi, orang ada notes di sini, penjualan, notes, input di menu sales order. Tapi waktu ujian CAP itu, yang ada mau tulis notes harus input di menu apa. Jadi cuma soal dan kalian yang pikirkan untuk input di menu apa. Begitu. Nah, ini dorang yang summer dan angkatan semester 2 yang semester lalu, ada sebagian yang belum ikut ujian karena memang kemarin tuh mendadak COVID itu serba sangat ini ya, ada banyak yang lain yang enggak ikut kelas, banyak yang incomplete karena belum ada komunikasi, jadi mereka itu akan ujian di simulasinya mulai minggu depan. Nah, sebelum ada ujian, mau ada simulasi selama 5 hari. Jadi simulasi 5 hari itu kalian dibawa pada situasi di mana kalau ujian CAP itu seperti itu, tapi belum final untuk dapat nilai. Jadi saya perhatikan yang lulus CAP bagus itu adalah mereka yang mengulang ini ujian, hingga dia bisa dapat 91, 100. Jadi waktu dia ujian live yang benar-benar memang soalnya itu soal berbeda ya, cuman kan at least menu apa segala macam dia kuasai, ada yang bisa dapat 100, ada yang bisa dapat 95, 98 gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita lagi mau konsentrasi ujian untuk khusus accurate, otomatis kan kita harus kuasai dia punya semua fitur, dan fitur-fitur secara umum saya share terkait dengan kita punya materi ini sudah diambil mana tuh contoh-contoh simulasi yang bisa overall transaksi, dan kemudian nanti untuk semua yang lain kayak ini, kayak report ini kan luas, report ini luas sekali. Kalian bisa otak-atik ini, bisa otak-atik, terserah kalian mau pilih yang mana, mau buka ini laporan apa, semua itu bisa kalian otak-atik sendiri. Oke, ada yang penasaran bisa otak-atik begitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau ke tanggal 27. CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Ini ada order dari customer Utama Jaya, kursi kerja 45 dan kursi bar 75. Sekarang kita akan ke menu sales order. Utama Jaya, tanggal transaksi tanggal 27. Kursi kerja 5. Penjualnya enggak ada ya. Kemudian kursi bar 75. Oke. 70. Sales order. Di sini saya juga ada taruh ya 27637. Oke. Tidak disertai dengan uang muka. Ini biasa. Oke, 4575. Ya. Save and close. Sekarang tanggal 28, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan.
Jadi kalau kirim barang sekaligus tagihan, kita bisa tidak melalui sales order ya. Kita input ke sales invoice. Utama Jaya. Nah, ini kirim barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan. Jadi kalau di soal dia bilang atas, berarti itu kita pernah input sebelumnya. Kayak ini ya, jadi kita tarik order ya. Nah, beda kalau misalnya contoh dia bilang kirim barang sekaligus tagihan kepada CV utama dengan detail produk. Biasanya dia kasih muncul detail begini toh, baru kita ambil begini di sini. Kan ada yang tanya, Mem, kapan saatnya orang ambil get from, kapan saatnya orang input di sini. Kalau dia di soal, ada history di mana invoice ini dibuat atas delivery order atau atas pesanan penjualan, kita get from. Tapi kalau dia jualan langsung kirim invoice tapi dengan detail barang sebagai berikut, maka itu kita ambil di sini, search, choose item. Oke, lihat dia punya soal. Utama Jaya tanggal 28. Get from. Jadi ini tidak melewati delivery ya, order. Ini mau dikeluarin dari gudang depan. Jadi kita cek gudangnya sudah betul gudang depan. Yang ini juga sudah betul gudang depan. Nah, di sini dia bilang atas tagihan ini CV Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Jadi di sini deposit kita bisa ambil di sini atau kita, kalau saya lebih suka di sini get from, down payment, ini next. Nah, ini muncul uang payment, down paymentnya di sini ya. Oke. Jadi pastikan sudah ambil down payment ini yang mengurangi nilai faktur. Oke. 45, 75. Kita save and close. Tanggal 28, kita mau terima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut ini. Kursi kaca 25, kursi bar 70. Dan atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur 2%. Jadi atas semua pemesanan ini dapat 2% dari keseluruhan ya kalau diskon faktur. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR, kemudian barang baru akan dikirimkan tanggal 29. Sebentar. Oke. Sekali lagi pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR, ya. Kita sudah kita kirim fakturnya, kita terima barangnya, tapi kita terima uangnya, tapi barangnya nanti kita kirim kemudian ya pada besok harinya. Jadi itu kita harus catat faktur di muka, yaitu sudah terima uangnya tapi mendahului pengiriman. Nah, ini kita harus aktifkan dulu fitur ini. Jadi kita cek dulu ya. Apa kita sudah setting? Features, sales features. Oh ini, saya sudah centang. Coba kamu cek kalau kamu sudah centang atau belum. Yang invoice prior delivery, itu dicentang ya. Oke. Oke, kita lanjut. Saya pikir sudah centang karena sebelumnya kan ada transaksi faktur di muka ya. Oke, jadi kita ke sales invoice. Kita ke sales invoice.
Alright. Sales invoice ya, buka sales invoice. Inti Makmur. Oh, kita buat pelanggan baru ya, sebab Inti Makmur ini adalah pelanggan yang baru. Jadi kita bisa ke sales, customer. Coba lihat ya, ini dia. C005. Ini. C005. Name-nya. CV Inti Makmur. Indonesian rupiah. Ini nanti menyusul. Ya, ini. Oke. Ya. Yang penting currency-nya Indonesian rupiah diperhatikan. Save. Nah, baru kita bisa tadi itu harus ke harus ke customer supaya nomornya itu cantik, maksudnya dia punya kode customer C005. Boleh juga kita buat di sini, langsung ketik Inti Makmur baru save di sini. Cuman enggak bagusnya itu di kode nomornya dan enggak konsisten dengan yang sebelumnya. Oke, pelanggan Inti Makmur. Tanggal transaksi tanggal 28. Terus di sini kursi kaca. Kursi kaca. Kuantitinya 25. Kursi bar 70. Oke, 25.70 ya, 25.70. Atas penjualan ini perusahaan memberikan diskon faktur 2%. Kalau 2%-nya klik di persen, baru catat 2 ya. Klik next. Oke. Dan di additional info kita centang yes preceding delivery. Jadi delivery-nya nyusul. Oke. Itu yang diperhatikan untuk centang preceding delivery-nya. Ini yang dipastikan tuh tanggal 25. Kemudian kursi kaca maksudnya jumlahnya 25 dan kursi bar 70 dan dapat diskon 2%. Ini 2%. Karena ini kita langsung terima uangnya, maka kita akan proses payment. Proses paymentnya di tanggal yang sama. Mandiri. Ini mungkin yang tanggal 28 itu ya kalian. Mandiri IDR tanggal 28 Januari 2019. Alright ya, ini transfer. Ini tanggal 28. Kalau sudah, save and close. Ya, tanggal 29 kita mau kirim barangnya. Masih ada hubungan dengan tadi. Kita mau kirim barangnya, kita ke menu delivery order. Inti Makmur, tanggal 29. Pengiriman mobil box. Get from ya, get from-nya reverse invoice. Ini dia, reverse invoice.
Oke. Reverse invoice. Ya, gini ya. Nggak, ini disebut dari gudang depan, jadi pastikan dari gudang depan. Mari. Ini dua soal installment PWA. Ya ampun, pikir listen pada di spajul di panggil di bawah. Cepat dia dipanggil di bawah cepat. Pikir dia dipanggil di bawah aja. Dia bilang ketemu lagi dia. Alright, save and close. Ya, kita ada pada tanggal yang paling terakhir, yaitu tanggal 30 kedua terakhir. Perusahaan menerima pelunasan PT Sentosa atas invoice nomor 45 dan 90 bagian akhir dan dilakukan dengan giro mandiri. Dan tanggal cairnya 10 Februari. Jadi kita ini transaksi penerimaan pelunasan ya. Jadi kalau ada penerimaan pelunasan kita ke sales receipt. Tanggal transaksi ini ke Sentosa, Bank Mandiri IDR. Ini pakai giro ya. Tanggal transaksi tanggal 30. Clearingnya tanggal 10 Februari. Ini get from. Ini ya, yang kita mau terima itu pembayaran atas nomor yang ini. 1445 ini 11245 dan 3390. Jadi ini enggak cuman dua ini. Ya ini dia ya. Nih. Jangan lupa calculate payment amount, refreshingnya itu harus di refresh ya. Kalau enggak dia enggak mau untuk save. Oke. Kalau enggak salah saya buat sampai bagian akhir ya. Nih, lengkap ya. Oke, 13.920 save dan kita tiba pada transaksi paling terakhir, transaksi tanggal 31. Mana itu ya? Nih, perusahaan menerima pelunasan dari CV Berkah Abadi atas invoice tanggal 9. Jadi ada customer yang bayar tapi transfernya itu 15 juta. Kalau dilihat dari tagihan itu tidak sampai 15 juta, makanya ada kelebihan pembayaran. Dan kelebihan pembayar ini kita akan kembalikan ke CV Berkah Abadi melalui bank rekening Bank Mandiri ya. Oke, kita input dulu penerimaan pelunasan. CV Berkah Abadi. Payment. Transfer ya. Transfer. Tanggal transaksi 31 Januari 2019. Oke, get from. Atas tanggal 9 Januari. Coba kita cek. Invoice yang tanggal 9 mana? Ini. Jadi ini centang ya. Yang ini nih tanggal 9 ini yang kita mau terima pelunasannya.
Nilainya kan 9.223.000, tapi yang ditransfer itu 15 juta. Jadi kalian klik di sini 15 123 123. Tab. Nah, itu tekan tab. Pas ketik 1500000, ketik tab di keyboard. Nanti dia akan muncul lebih bayarnya 5.777.000. Kayak ini di panduan. Ya. Ini 5.777.000. Oke. Tanggal transaksi tanggal 31 Januari. Nah, kita sudah mau selesai ya. Tanggal 31 kita save and close. Nah, dia bilang payment exceed total invoice. Ini hati-hati kalau dia sampai bilang begini, barangkali memang pembayarannya kita taruh benar, tapi memang ada kelebihan, itu kita salah ketik lebih. Maka dia akan kasih warning payment exceed total invoice. Tapi kalau kita benar-benar pastikan memang betul ada kelebihan, maka kita bisa continue ya. Kecuali memang kita salah input, maka kita harus edit. Tapi karena memang betul ada kelebihan, kita continue aja. Dan sekarang kita mau input kelebihan pembayarannya itu untuk dikembalikan. Kita ke menu sales, di menu yang sama sales receipt, dan buka nama customer-nya Berkah Abadi. Ini. Coba lihat, pada saat kita buka CV Berkah Abadi, di situ muncul ya use credit. Ini kita mau transfer. Coba cek ini tanggal 31. Use credit. Nih, existing kreditnya 577. Return over pay, yes. Return over pay-nya yes. Hey you. Okay, and then save and close. Fill check amount on credit return on customer. Wait. Ada pilih cek kayaknya tadi. Sebentar ya. Ini kelebihan pembayaran. Sekarang. Pokoknya kalau ada sesuatu yang salah dia nggak mau. Tunggu. Berkah Abadi ya. Berkah Abadi, Bank Mandiri, pilihnya transfer ya, kembalikannya transfer, ini 31.01.2019, yes, return over pay, dan di sini coba ya tes, ini harus calculate payment amount, saya tadi nggak calculate payment amount, dia nggak mau kalau kita nggak refresh ya. Nah, ini sudah betul, oke? Nah, dengan demikian kita sudah selesai dengan simulasi sales. Kita akan masuk ke persediaan aset tetap, cash bank, dan jurnal umum di meeting depannya. Oke, nah sekarang kamu buka menu report list. Saya minta sales invoice list nih. Jadi pergi ke menu sales dan ada sales invoice list. Sales invoice, ini dia sales invoice list, buka dari periode 01 2019 hingga 31 2019 show. Nah ini dikasih besar dikit gini ya. Nah ini yang penting bisa kelihatan semuanya ini, dan akun di kanan atas itu kelihatan screenshot dan posting ke Teams ya. Ini saya create lagi di sini satu. Gimana ini? Ya, di sales invoice list, report list, baru ke sales di sebelah kiri, baru pilih sales invoice list. Sebentar ya, saya biar nggak lupa. Sales invoice list periode 01 2019 sampai 31.01.2019. Oke.
screenshot sales invoice list pada menu report. No, ada apa? No, report list, sales dan sales invoice list. Jadi ada 8 poin di situ. Monday, Tuesday. All right. Ma'am. Iya. Sudah ya, sudah masuk ini juga. Oke. Jadi 2 meeting ini hari ini kita punya 2 yang di screenshot ya. Yang bank history sama sales invoice list. Oke? Ma'am. Kalau misalnya contoh ada sesuatu yang misalnya agak berbeda, feel free untuk kasih tahu, nanti kita bisa adjust. Bagi yang mungkin mati lampu atau jaringan bisa atau apa lagi nih ya, yang baru join atau apa segala macam, ya yang penting kasih masuk aja. Ma'am, itu yang di tanggal 31. Ya, tanggal 31. Pak kita ada mem tuh kita ada bilang tuh lalu sendak mau jadi DP mesti kembali yang 5 juta lebih itu. Kok mem di pas DP Bank History ada tabeda itu ndak apa-apa atau bagaimana mem? Oh, karena ngana ndak bisa kembalikan 5 juta, jadi tetap di bank masih tetap ada 5 juta, gitu. Yang DP existing credit di situ mem sisa 777.000. Oh, kalau masih kembali so ndak bisa mem. Kage ngana sudah kembali 5 juta stonda ya. Coba ngana cek gini, ngana pergi ke ngana pe apa sales dan sales receipt. Kok ngana lihat di sini nih. Harusnya dia ada transaksi ada 2 transaksi di tanggal 31, yang satu 15 juta, yang satu ini. Atau ini input 15.500.000 atau 20 atau gimana? Cuma lihat tanggal 31. Cuma satu transaksi mem kong itu 15 juta. Di lebih bayar mem ada 5.777. Mer di sini so ada existing kredit 777.000 mem. Cuma screenshot dong, bukan screenshot, cuma share screen. Mar ini ada orang semua kelas ya. Coba kita screen kong apa mem? No. Coba share screen. Coba kerasnya gantian share screen. Mem so unscreen. Iya, mem ini sudah jadi. Sepertinya masih loading stop. Ya ini nih. 15 juta. Itu dang lebih bayar 5 juta toh. Baru iya, mem. Habis itu ngana mesti save toh. Nah, sekarang coba ke yang tuh hijau itu. Hijau tuh 3 itu dia, yang ini. Yang hijau yang 3 yang itu. Sudah, mem. Oh, walah. 31 toh. Nah, buka sekarang sales receipt. Buka menu sales. Buka menu sales. Sales receipt. Ini buka, mem. Iya, buka aja itu. Berkah abadi. Jadi hitam, mem. Berkah abadi. Transfer. Oh, sadiki jangan ada existing credit, Kang. Sana ada, mem.
Oh, ini 6 juta. 755. Itu kan tanggal bayar, dang taruh tanggal bayar 31. Sudah, Mem. Coba klik use credit. Ini return overpay mau klik, Mem. Iya, harus. Selisih berapa itu Tuh. 6 juta. Harusnya kotak berapa? 5.777.000. 700. Tunggu lihat ya dia selisih berapa. Tadi itu 5.777.000. Deng berapa ngana punya itu dia? 6.554.000, Mem. Ada 777.000. Kurang. Iya, ada selisih 777.000. Itu masih bagaimana, Mem? Coba ngana cancel aja itu dia. Ke X di atas Jo. Oh, kalau ada yang mau apa kok tidak nama mau ada kelas setengah 3, tolong tutup aja dulu berdoa nanti sendiri jadi Gracia. Karena yang lain mau kelas jam setengah 3. Julio Jeremia Sambentiro boleh pimpin doa tutup? Boleh, Mem. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang indah, kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini dan kami telah mengikuti kelas dari Mem Ika Prayanti, kelas komputer accounting. Biarlah Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan selalu, kemampuan agar kami bisa menyelesaikan setiap proses pembelajaran yang akan kami tempuh ke depannya. Memberkati juga Mem Ika dalam setiap pekerjaan dan juga keluarganya. Tuhan selalu memberkati. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi kami, serta berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke. Thank you. See you guys. Thank you, Ma'am. Thank you, Mem. Thank you, Mem. Okay. Thank you, ma'am. Yuk. Mana kotak Gracia tadi? Gracia share screen. Atau ngana mau ada kelas, Gracia? Gracia sudah keluar. Mau ada kelas kali Gracia. All right.